Suasana pilkada Pak kemarin Pak. Oh. Kemarin Pak Haji Rahmat Salam namanya sempat rame Pak. Itu sempat konon kalau nggak salah itu sempat mau disandingkan oleh Siti Hadijah Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-cingnya Babe, Akang Teteh, Mas Mbak, udah Uni, sedulur baraya semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini Bang Jai bersyukur sekali berkesempatan dan dikasih kesempatan pula mau ngobrol ya, ngupas tuntas, mengenal lebih dekat siapa sih Bapak Dr. Haji Rahmat Salam MSI. Wah, beliau ini sosok yang sangat berpengaruh juga di Kota Tangerang Selatan. Tapi kali ini Bang Jai pengen kupas lebih jauh dan kita tanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin buka siap, masker ya. siap, biar kelihatan ya. Biar kelihatan. Kita saling berjarak, Pak. Ya, kita kan sudah physical distancing nih, jaga jarak sudah bisa lah. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah, sehat walafiat. Pak Asda Satu Astu, Haji Rahmat Salam. Sosok yang sangat dikenal di masyarakat dan cukup banyak kontribusinya, dedikasinya di Kota Tangerang Selatan, Pak. Tapi sebagian masyarakat pengen tahu Pak, siapa sih yang lebih jauh nih sosok Pak Dr. Haji Rahmat Salam MSI ya. Pak Haji, izin saya manggilnya Pak Haji atau Pak Asda? Ya, silakan Bang Jai. Enaknya apa gitu? Pak Asda ya? Boleh, ya. Pak Asda boleh. Pak Asda, ini kelahiran mana Pak? Alhamdulillah saya itu dilahirkan di Gayo, Takengon. Aceh, itu Pak? Aceh Tengah. Tetapi ayah saya itu adalah beliau berkeliling lah ke seluruh Indonesia, dan ketika itu beliau pernah mampir di Jawa Barat, Bandung, dan ketemulah dengan ibu saya dan menikah dengan ibu. Ibu ndak orang Bandung, orang Bandung. Cibiru, Ujung Berung. Iya. Dan secara singkat saya pernah sekolah SD saya di awal-awal itu adalah di Bandung, sampai adik saya melahirkan, ibunda melahirkan adik saya yang setelah saya itu yang nomor 4, saya nomor 3. Yang nomor 4 itu di Bandung, tetapi kemudian setelah saya lompat sana terus kemana-mana sehingga saya itu lebih banyak di Jakarta. Jadi ibarat kate. Udah asam di gunung, ikan di lautan, ketemunya di Belangang gitu kan. Ya. Ayah dari Aceh, ibu dari Bandung, ketemunya di Jakarta. Gitu kan. Saya ini anak Belangang. Ya. Pak Asda, ini Pak Asda cukup lama ya menjadi aparatur sipil negara. Bahkan sebentar lagi Pak Asda mau purna. Nah, ini ada rasa di mana masyarakat merasa kehilangan Pak Asda. Sosok tegas, pemberani, lugas itu sangat kental dengan Pak Haji Rahmat Salam. Mungkin dari latar belakang juga dari keluarga ya Pak, pendidikan juga. Pak, pendidikannya di mana Pak waktu itu Pak? Kalau pendidikan, alhamdulillah saya menyelesaikan S3 saya di UI. UI. Ilmu pemerintahan, sekarang namanya ilmu administrasi negara. Itu di UI tahun 2004. Nah, 2004 saya diwisuda, 2003 saya lulus. Sebelumnya saya juga S2-nya itu di UI juga. Magister Ilmu Lingkungan kalau itu. Dan itu saya menjadi muridnya Pak Emil Salim. Masya Allah. Itu di UI dan saya memang menjadi asisten beliau ketika itu. Sebelumnya saya itu S1-nya itu di FISIP, di orang ilmu politik lah itu awalnya gitu ya. Jadi kenapa ke sana, karena saya berasal dari APDN. APDN itu Akademi Pendidikan Dalam Negeri. APDN saya itu ada 2 di Aceh dan di Bukit Tinggi. Saya kebetulan menjadi alumni APDN Aceh. Katanya terbaik Pak, itu lulusan terbaik. Saya kebetulan itu lulusan terbaik, alumni terbaik. Kemudian diberi tugas untuk mencoba sebagai asisten dosen ke APDN Bukit Tinggi, dan kemudian saya diwisuda itu di APDN Aceh sebagai lulusan terbaik dan langsung direkrut sebagai dosen APDN Banda Aceh ketika itu. Masya Allah, panjang ya Pak Asda ya. Nah ini kaitan mungkin juga bisa jadi karena backgroundnya itu Pak ya. Pak Asda diamanatkan
menjadi asisten daerah 1 ya Kota Tangsel di bidang pemerintahan gitu Pak. Iya. Kalau itu memang sesuai dengan keilmuan saya gitu ya. Tapi sebelumnya saat Tangsel lahir. Nah, pada saat Tangsel kan juga Pak Ate sangat mengawali membersamai pembentukan kota ini, Pak. Nah, ketika itu saya kebetulan menjadi dekan di dekan Bisip di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang di Cerende. Oh, di Cerende. Yang adanya Tangsel itu. Ya. Barangkali Bang Jai ingat ketika itu Situ Gintung jebol. Betul, ya. Nah, itu kampus saya, Ya. ruangan saya yang paling hancur lantak Tahun yang lalu ya, Pak ya. 2006 lah, 2006 ya. 2006. Itu Bapak jadi masih dekan di sana. Dari 2006, 2008, 2008 itu. Nah, jadi saya dekan itu 2006 mulainya. Itu ketika Situ Gintung jebol itu kan 2008 tuh. Nah, saat itu Tangsel itu baru lahir. Iya. Baru lahir dan ketika itu mereka baru 12 orang. Dan itu makanya Tangsel belum siap mengelola bagaimana jebolnya Situ Gintung itu. Betul. Nah, saya cerita dikit nih. Iya. Hari pertama Ibu Atut Gubernur Banten datang ke sana melihat luluh lantak yang seperti itu. Kondisi itu. Nah, ketika kondisi luluh lantak seperti itu, saya sebagai dekan ditelepon oleh Ibu Rektor, Profesor Maisitah itu. Pak Dekan posisi di mana? Saya di rumah, Bu. Berapa menit ke kampus? Ya kerja aja naik motor ketika itu ngebut melihat situasi kampus yang luar biasa luluh lantak itu, dan kemudian melihat Bu Rektor menangis, saya nggak sampai hati, nggak tega, saya langsung mengambil alih kendali, kemudian saya yang mengerahkan mahasiswa faktor yang ada di kampus ketika itu untuk rapat bersama langsung. Musibah yang sangat luar biasa dan di tangan kami lah itu langsung mengumpulkan jenazah yang masih terapung-apung itu. 21 jenazah itu kami taikin dari lumpur itu ke ketinggian di Fakultas Hukum ketika itu, dan itu jam 6 jam 7-an, jam 8 pagi baru pemerintah tahu, baru SAR turun, baru kemudian ada bantuan dari marinir, baru bantuan dari mana-mana itu. Kaitan dengan Pak Asda menjadi staf ahli saat Cipasera, Pak. Apa karena daya itu, Pak? Ya, jadi ceritanya ketika Situ Gintung jebol itu hari pertama itu Bu Atut datang, sarapan pertama ya udah pulang beliau. Besoknya SBY Pak Presiden datang. Nah, kan Ibu Atut datang lagi. Nah, Pak SBY datang naik helikopter langsung ke lokasi bencana, dan setelah selesai dia pulang itu udah nggak ada masalah juga. Tetapi rupanya Bu Atut teringat. Saya berjalan di atas papan sepotong dan Bu Atut di belakang saya bersama Bu Rektor. Ibu Atut bercerita kepada Bu Rektor, Bu Rektor, ini Pak Dekan kita ini katanya belum pulang. Kok Ibu tahu ini training yang dia pakai masih yang sama. seperti itu? Teringat beliau itu karena ketika itu kaki beliau terprosok ke dalam lumpur, saya narik tangan beliau itu dari lumpur itu ke papan itu gitu, dan itu beliau ingat, ternyata saya masih itu. Ibu Rektor lebay juga jawabnya, Bu Gubernur, ini Pak Dekan kita ini jangankan pulang itu tidur pun belum itu. Itulah kira-kira. Karena mungkin sebuah apresiasi gitu Pak ya. Seperti itu apresiasi beliau. Nah, saya ingat betul saat itu langsung Bu Gubernur tuh manggil pejabat wali kota ketika itu Pak Saleh. Pak Saleh. Manggil beliau. Nah, ini orang-orang seperti ini yang dijemput untuk Tangsel. Itu kira-kira bahasanya itu seperti itu. Itulah yang barangkali tepat. Menuju tepat orang yang mengisi di. Dan dengan Pak Soleh MT saat itu, Pak Soleh MT, Pak Hadi, baru beberapa orang teman-teman itu saya dengan beliau tidur di lapangan bencana itu, menyiapkan pengungsi karena ada ratusan rumah yang terdampak ketika itu di bantaran Kali Pesanggerahan yang terkait dengan Tangsel. Kalau Jakarta dibawa ke Jakarta Selatan, tapi yang Tangsel itu kami kumpulkan di Kertamukti. Saya langsung ditunjuk oleh Ibu Gubernur sebagai Ketua Posko Kertamukti. Enggak diserahkan ke Tangsel ketika itu karena saya memang menurut beliau cekatan yang tanpa pamrih, tanpa minta honor dan bla 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 gitulah gitu. Baik. Kira-kira. Pak Asda, sebelum menjadi Asda 1, Bapak kan pernah di Setwan ya? Sekwan ya? Oke, kalau itu silsilahnya begini. Saya ingin ceritakan bahwa itu sebelum menjadi kepala dinas BPBD atau? Saya ceritakan urut ya. Boleh. Saya ceritakan urut aja bahwa
pertama sekali saya menjadi staf ahli. Ya, Setelah staf ahli. Gubernur Gubernur tadi tadi ya minta. kemudian Pak Soleh kemudian mengajak saya jawab ketika itu, Pak Soleh, saya itu kan dekan. Ya. Dekan itu dalam struktur kepemerintahan kita tuh eselon 1. Kalau diajak saya ke Pemkot saya menjadi eselon berapa? Masa saya jadi wali kota? Ini kamu, kata Pak Iya, Soleh. Pak Saya itu Soleh. bersahabat dengan Iya. beliau. Beliau sahabat saya yang mendukung saya. Akhirnya beliau yang membimbing, udah oke, silahkan dekanmu terus saja, tapi kau harus masuk ke Pemkot. Dan kemudian saya bersedia ditempatkan jadi staf ahli ketika itu. Staf ahli, sayalah staf ahli pertama di pemerintah Kota Tangerang Selatan yang baru berdiri itu. Iya. Nah, lalu kemudian dalam perjalanan pembentukan DPRD Tangsel yang membutuhkan ini itu ilmu saya kebetulan. Ya, ada politiknya Ada juga. politiknya. Nah, Ya. ketika itu kebetulan berembuklah mungkin beliau-beliau itu dan mempercayakan saya menjadi sekwan. Kamilah membentuk DPRD Tangsel. Jadi mudah-mudahan para anggota DPRD masih ingat. Pastilah Pak, masih ada. Mudah-mudahan gitu ya. Yang pertama-tama dulu Iya. yang membentuknya itu sebagai sekwan itu namanya Rahmat Salam gitu. Ya, alhamdulillah. Dan kami kebetulan di gedung yang baru sekarang itu gedung lamanya itu luar biasa, peninggalan dari kabupaten itu Kabupaten Tangerang ya, tempat jen buang anak, orang nggak berani orang masuk. Karena memang saking ini ya. Kumuh, kotor apa, tempatnya, ya. kami kerahkan damkar untuk menyemprot itu, dan itulah gedung kami sementara. Nah, setelah jadi sekwan Pak. Nah, setelah jadi sekwan, kira-kira setahun 2 bulan saya menjadi sekwan, saya menyatakan bahwa saya menyerah jadi sekwan. Kenapa Pak? Oh, menyerah. Saat itu saya tidak mau berantem dengan dewan. Oh gitu ya. Kan kita baru ya, Iya. DPRD baru, Dinamikanya luar biasa semuanya ya. dinamikanya sangat berkembang baik, itu sangat berkembang luar biasa. Sementara teman-teman dewan itu studi banding ke Kabupaten Tangerang tempat asalnya, kemudian ke Kota Tangerang, di sana sudah penggajiannya sudah tinggi, kok Tangsel belum juga. Kayaknya Bapak memilih. Lalu saya diminta untuk menandatangani yang tidak layak saya tandatangani. Saya izin, saya mundur saja. Nah, ketika itu sudah dijabat oleh Pak Etik. Pak Etik setelah Pak Soleh MT, Pak Etik itu saya pamit ke Pak Etik. Pak Etik, saya pamit jadi sekwan, saya nggak lagi. Karena kalau memang nggak ada tempat, saya mau kembali ke kampus saja. Biarkanlah saya kembali jadi dekan saja gitu. Padahal dekan sudah saya lepas ketika itu, karena di DPRD itu kan saya kembali ke kampus, ada di mading itu, Pak Dekan, Bapak di mana? Kami rindu Bapak. Di sekwan itu nggak bisa pergi masih kita. sama sisi ya. 24 jam kita duduk di sekwan itu ketika itu. Akhirnya Pak Atik bilang, udah kamu nggak boleh pergi, kami butuh Pak Rahmat. Tetap ya. Nah, kita buat aja lembaga baru katanya, biar tidak mengganggu lembaga yang lain. Oke Pak, apa yang dibuat? Waktu itulah saya membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oh, BPBD. BPBD, saya yang membentuk itu bersama dengan Pak Atik. Saya yang pertama. Kami nggak punya kantor. Ya. BPBD Masih numpang-numpang lu ya tempatnya. di Dinas Pendidikan. Pak Matoda, kami minta satu ruangan ya, bilang. Saya sempat, masyarakat warga juga sempat bingung carinya di mana gitu Pak, kalau ada itu di Witanah Harja ketika itu kami numpang satu ruangan, Pak Matoda kasih, beliau Dinas Pendidikan. Akhirnya dikasih oleh Cing Nur, beliau di Atta Kota di di Pamulang 2, dan itu kemudian kami besarkan dan setahun kemudian kami dapat dana dari BNPB, dapat mobil bantuan bencana dari BNPB, dapat dapur bencana dari BNPB, dan itu perjuangan saya awal-awal gitu. Singkat cerita, kemudian Bu Airin menjadi wali kota yang pertama. Dan Bapak juga diminta sebagai Kaban Lingkungan Hidup. Nah, kenapa harus ini? Saat itu barangkali ada Baper Jakat yang mempertimbangkan keilmuan. Saya ditanya saat itu oleh Pak Nanang Komara, Pak Rahmat tuh S3-nya ilmu pemerintahan. Ya, lingkungan Pak. juga ada. Ya. Terus S2-nya ilmu lingkungan. Ini pilih yang mana nih? Lingkungan. Yang mana aja? Saya bilang saya siap aja perintah tugas. Sekarang ini saya di penanggulangan bencana. Tapi Pak Rahmat harus pindah ke tempat yang lebih kuat. Ini kami butuh. Lagi, ya. Itu serah Bapak. Saya bilang saya nggak minta. Rupanya Bu Airin mempercayakan saya di Badan Lingkungan Hidup Daerah. Nah, di situ saya lembaga yang saya geluti yang paling lama di PLHD 6 tahun saya. Dan ketika Bu Airin menyatakan, mungkin dalam sidang Baper Jakat itu Pak Sekda menyatakan bahwa nggak boleh lebih dari 5 tahun, saya sudah lewati.
maka Pak Asda itu harus berhenti. Itulah Pak yang berkesan buat Bang Jai. Ini pejabat kok ngerobok-ngerobok setu gitu. Di Setu Perigi kita naik perahu Pak gitu. Di tengah sampah ya gimana. Lingkungan hidup itu memang perjuangan yang betul-betul harus dilakukan oleh semua, terutama oleh jajaran lingkungan hidup itu dengan seluruh masyarakat. Karena lingkungan itu harus menyatu dengan masyarakat. Baik di tempat Bang Jai itu, di Situ Perigi itu kita itu sebenarnya punya 11 situ yang hilang, yang tinggal 7 sekarang. Nanti kita cerita deh kalau punya waktu ya. Yang 4 situ itu sedih sebenarnya saya itu. Dengan hikmah lain, dengan jebolnya itu kemudian dipagar oleh pemerintah pusat tidak jadi hilang. Sekarang sedih betul kita melihat situ hilang gitu ya. Yang paling sedih itu Situ Kuru, Legoso yang samping UIN. Udah nggak ada lagi sekarang. Ini sebentar lagi situ-situ yang lain akan hilang juga karena pengaruh regulasi kita atau ketentuan kita itu semua itu terserah pada pusat, padahal yang mereka nggak punya tangan untuk ke daerah. Coba diserahkan ke daerah, ke kabupaten kota. Gimana dengan otonomi daerah? Nah, ini kesalahan berikutnya. Otonomi daerah itu tidak mengambil semuanya. Masih ada hal-hal yang lain asetnya provinsi, dipegang oleh pusat gitu. Ada lagi yang menjadi sungai danau itu menjadi aset provinsi. Itulah salah satu mungkin Pak Asda ketika di beberapa wilayah Kota Tangsel yang namanya setu dan sungai itu masih di bawah kendali pemerintah Tangsel. Nah, jadi gini, ketika saya menjadi kepala BLHD itu, saya mendobrak hal-hal yang seperti itu. Saya sampai dipanggil ke pusat. Saya bilang begini. Dianggap itu diabaikan, terabaikan. Gitu. Pemerintah pusat itu berdosa kalau sebentar lagi situ dan danau yang ada di Republik ini hilang. Kenapa? Karena itu katanya tangan pusat yang disuruh kelola oleh provinsi. Padahal situ danau itu adanya di kabupaten kota. Kami Tangerang Selatan tuh hilang karena kami tidak diberi kewenangan mengurus itu. Dan itu kemudian menjadi bencana dan kemudian sekarang diambil oleh oknum-oknum. Dan saya merasakan Pak bahwa disitulah sosok para Haji Rahmat Salam sangat tegas Pak ke pemerintah pusat maupun provinsi untuk bisa menyampaikan sebuah yang seharusnya harus dilakukan untuk pemerintah terhadap kewajiban dan kewenangannya. Gitu. Dan Bang Jai ingat di Situ Perigi itu saya hampir berantem dengan teman-teman. Dalam tanda petik ya. Saya mohon maaf terlalu keras. Saya mohon maaf. Tapi ketika itu kalau saya tidak lakukan itu, saya tidak memindahkan pagar mereka ketika itu tuh mereka semakin sekarang sudah pindah Pak. Udah pindah. Karena waktu itu kami sampaikan dengan ancaman. Jika Bapak tidak mau memindahkan pagar Bapak ini, maka pagar saya tutup dari awal dari depan sampai ke belakang. Begitulah kira-kira ketika itu. Andai kata kita berani melakukan hal seperti itu untuk menjaga lingkungan sungai, lingkungan situ yang ada di seluruh Tangsel ini akan terjaga sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang Pak Asda, Pak Haji Rahmat Salam pernah lakukan itu bisa dilanjutkan sama seharusnya mudah-mudahan bisa gitu. Pak Asda pernah juga di PLT Camat Pondok Aren. Kok sampai terjun ke bawah gitu Pak? Atau mungkin nggak ada sosok lain? Saat saya sebagai Asda, kemungkinan ini memang pertimbangan dari pimpinan. Saya tidak pernah menolak perintah Ibu Wali Kota. Dibutuhkan. Saya loyal terhadap perintah beliau. Saya juga tidak protes, tapi walaupun saya tahu bahwa seorang Asda itu janganlah turun menjadi PLT camat. Gitu. Apakah nggak terlalu jauh Pak gitu menurut masyarakat gitu terlalu jauh sebenarnya. Tetapi kemudian saya laksanakan dulu perintah pimpinan, tapi kemudian saya bisa menjelaskan. Namun demikian ada hikmahnya saya pikir. Karena saya orang pemerintahan, ilmu pemerintahan, orang APDN. Sebelum Tangsel lahir saya juga pernah jadi yang petugas-petugas seperti itu ke Pamongan di daerah gitu. Tapi kemudian saya di Tangsel menjadi PLT Camat Pondok Aren. Enggak sampai setahun saya bisa menerapkan ilmu kecamatan itu ke Pamongan itu di tengah-tengah. Pada akhirnya mungkin itu sisi yang dibutuhkan gitu. Ya Pak. Dan kemudian ketika saya berhenti jadi camat Pondok itu karena program haji. Saya harus berangkat haji ketika itu gitu kan. Ya, setelah pulang saya dari haji saya pamit ke Ibu Bu Airin. Ini mungkin lebih cocok ke bagian pemerintahan saja. Setelah itu kemana Pak? Inspektorat Pak? Ya, nah ketika saya kemudian selesai dari haji itu, saya sebagai Asda satu ditempatkan Ibu menjadi inspektorat. Saya menjadi inspektur, kepala inspektorat. Itu biasanya yang paling takut itu Pak. Iya, oleh teman-teman yang lain. Ada hal-hal yang mungkin menjadi temuan kan. Iya.
kita harus juga menjadi Pak Haji yang bersikap. apa istilahnya bersikap tegas ketika ketidakbenaran itu ada. Betul. Kita jewer teman-teman itu, ayo benerin. Saya tidak juga selalu overacting, enggak, membimbing lah, membina gitu. Kecuali ada yang tidak berkenan, baru kita binasakan kan gitu ya. Iya. Tapi dalam hal ini Ketegasan itu memang, semuanya berkenan, Iya. semuanya berkenan. Ketika saya menjadi inspektor itu mereka patuh lah terhadap aturan dan ketentuan itu tidak berlaku lama. Dan saya kemudian tidak lama-lama di inspektur itu karena langsung memberikan jabatan kepada inspektur definitif. Ya, kemudian saya diberi kesempatan ngurusin damkar. Nah, ini segala soal kebakaran itu, Pak. Nah, apakah jadi anak kaitan dengan BPBD? Nah, bukan. Bukan. Enggak juga. Kebetulan saat itu Kepala Dinas Damkar itu Pak Uci berangkat haji tahun berikutnya itu kan itu ya. Iya. Beliau berangkat haji, saya kosong, yang langsung kosong backup. biar tidak ini, dan saya lah yang menjadi Kepala Dinas Damkar di samping sebagai Asda 1. Nah, Kesbangpol, Pak. Ini kan sangat dekat dengan ormas. Sebelum ke Spangpol nih, di Damkar itu ada kejadian yang paling mengharukan saya. Saat itu ya, Pak? Iya, saya sebagai Kasda Damkar itu kami mulai dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi mengawal BJ Home yang Pak? terbakar di Serpong itu. Oh, beberapa tahun yang lalu ya, Pak? Iya, Oh. itu BJ Home itu ketika saya Kasda Damkar tuh. BJ Home sedih itu. betul itu. Iya. Itu Ternyata- di bawah dasar Iya, Pak. saya. Pak Nah, itu Salam. mengapa hampir habis itu, sampai habis gedung itu terbakarnya? Karena memang BJ Home itu tidak memenuhi aturan ketentuan untuk standarisasi. Dia seharusnya punya alat pemadam kebakaran sendiri di dalam, tidak ada. Dia harusnya punya surat Saat pipa itu apa, bawah Pak, yang enggak. Pak- Mereka enggak ada. Pak Haji Nah, lakukan. apalagi dia menjual cat dan bahan yang mudah terbakar. Iya. Dan itu kemudian meledak. Di perempatan Di itu jam ya. 11 malam seluruh pemadam kebakaran kita kerahkan itu udah padam itu. Mohon izin, saat itu kami udah selfie, udah kami kirim foto ke Ibu Wali Kota. Ibu, sudah selesai ini, sudah api udah padam. Kami akan balik kanan hanya karena tinggal pendinginan saja. Jam 12 meledak. lagi. Cat yang di belakang yang ditumpung itu ternyata meledak lagi, api lagi. Dan itulah yang kemudian menghanguskannya sampai habis. Sementara tadi bantuan dari pemadam kebakaran dari Kota Tangerang udah Disitulah balik. sosok ketegasan seorang pemimpin Iya, untuk saya ambil bilang sikap semua balik lagi, nggak boleh. Yang penting jangan meluas ke kanan dan ke melebar, kiri. ya. Kalau ini habis sendirian ya apa boleh buat, karena dia menyimpan itu. Maka kanan kirinya itu yang kami pagari tidak Ya. merembet ke gedung lainnya. Nah, tadi karena sudah selesai damkar, Iya. cerita ke Kesbangpol. Itu juga lembaga yang unik menurut saya. juga politik. Nah, ya. Tetapi Tangsel itu saat itu hanya punya 2 bidang. Saya kemudian menerobos. Kenapa? Karena Kesbangpol itu adalah mata dan telinga pimpinan. Kesbangpol itu adalah mata dan telinga wali kota. Saya pamit. Bisa dibilang gitu, kenapa? Karena aturannya mengatakan seperti itu. Saya pamit, saya lapor ke ibu. Izin ibu, saya menghadap. Saya lapor. Kesbangpol itu adalah lembaga penting ibu. Ya. Nah, terus mau diapain? Itu sepeninggal almarhum ya, almarhum Azhar Samun, saya ditunjuk sebagai PLT ke sana, lumayan lama saya di situ. 1 tahun 2 bulanan lah gitu ya, atau 3 bulan barangkali untuk bisa menciptakan Kesbangpol yang baik. Saya kemudian menerobos sampai ke pusat dan kami kemudian dibolehkan 4 bidang. Naik level kita menjadi level A karena ini Tangsel menjadi penyangga ibu kota Jakarta ketika itu zamannya. Walaupun sekarang sudah integrated dengan Jakarta. Kesbangpol harus di A. Semua saya berjuang ke provinsi, kemana-mana berjuang, dan akhirnya sekarang bisa diloloskan menjadi aturan boleh 4 bidang, tapi Pemkot Tangsel cukup 3 bidang dulu karena kemampuan SDM dan sebagainya. Oke, 3 bidang pun nggak apa-apa. Tapi Kesbangpol itu memang lembaga yang sangat strategis karena di sini ngurusin parpol, ngurusin ormas, ya. ngurusin segala macam gitu. Nah, saat di tangan saya Gimana itu bisa mengkondisikan itu semua dengan baik, Pak? Karena Iya. ini sangat berdinamika luar biasa, Nah, Pak. saat saya menjadi Kesbangpol itu ada 2 kejadian yang luar biasa. Semua sahabat kita, semua teman-teman kita, Iya. semua kawan-kawan kita. Ya saya paksa turun, saya datangi one by one. Walaupun Pak Haji Rahmat Salam tegas, tapi
di lapangan tuh harus merangkul mereka. ya, tidak Saya langsung beritahu yang apa gitu. kalau Bapak mau berantem, ayo kita cari musuh lain gitu. Musuh di luar sana Tapi gitu. disegani itu perlu Pak Nah, gitu, penting ini ya. masa berantem dengan kakak sendiri Sudah sama abang iya, sendiri, iya. sama Saat itu saudara seperti apa, sendiri Pak? gitu. Apa yang Pak Terus Ramasalam kata lakukan? beliau itu, ya kami nggak berantem tapi lahan kami jangan diambil dong. Nah itu kan kita bisa musyawarah, bisa kita bicarakan. Kenapa harus dengan berantem? Ya mereka kagak mau. Siapa bilang mereka mau? Ini belakang saya mereka. Duduk kami di musola, di masjid. Jangan saling mengganggu lah gitu. Sudah ada punya kapling masing-masing. Patuhi itu. Akhirnya mereka patuh. Titipan satu pertanyaan Pak. Gimana dengan masyarakat memandang bahwa Tangsel bagian daripada kota 1000 ormas Pak? Bener. Dan Tangsel itu karena baru lahir. Iya. Di kota 1000 ormas itu. Apa terlalu mudah atau seperti apa? Bukan. Di Tangsel itu memang segala macam ada dan itu menjadi daya tarik bagi seluruh ormas itu. Kalau data yang terdata di atas kita itu kan 1034 gitu. Itu lebih. Tapi sisi lain juga ada hal-hal yang mungkin kurang diuntungkan gitu. Iya, ketika mungkin banyak pengusaha atau investor berpandangan lain gitu Pak. Saya ingin bercerita satu hal lagi di Kesbangpol ini Bang Jai. Jam 00 saya dijemput oleh Pak Kapolres ketika itu untuk kita bersama-sama menuju ke salah satu lokasi yang ditenggarai dicurigai sebagai lokasi teroris dan kami datang dan itu benar. Andai kata Pak Kapolres waktu itu tidak bertindak, mungkin sudah ada yang jadi korban, entah dia meledakkan upaya apa Pak dari gitu. pemerintah Tangsel saat itu? Pak Kapolres langsung mengambil orang itu, langsung mengambil mereka dan kemudian kami menemukan memang di sana akan ada pergerakan yang mengarah kepada teroris itu, kita temukan alat-alat bukti itu dan itu menjadi tahanan kepolisian. Pak Haji, ini lengkap sudah ya, banyak begitu ya perjalanan karir Pak Haji Ramasalam. Karena itulah mungkin pasti diamankan menjadi Asda 1 terakhir. Iya, kalau soal itu kepercayaan pimpinan dan saya karena ini semuanya juga sudah dikuasai itu Pak, sudah memahami lah. Menurut Tangsel, Asda 1 yang paling lama itu adalah Ramasalam gitu ya. Ya, karena menguasai itu semua lini. Dan saya ini Bang Jai mohon pamit. Halo semuanya. Ya, saya mohon pamit sebagai Asda 1. Kalau saya pensiun itu mungkin belum saatnya pensiun karena pikiran saya masih sehat dan segala macam. Tapi ukuran waktu dari ASN itu ada batas waktu sehingga saya harus hijrah dulu. Hijrah saya itu insya Allah SK sudah keluar per 1 Juni Bang Jai. 1 Juni? 1 Juni itu sebentar lagi ya Bang Jai ya. Sesungguhnya SK saya itu sudah keluar pada 1 April. Saya lapor ke Bu Airin, kata Bu Airin ketika itu, oh tunggu dulu, nggak bisa Pak Rahmat duluan. Saya selesai 20 April. Ibu Airin duluan ya. Kata Ibu, siap Ibu, saya bilang. Saya siap, saya loyal, saya seriahkan Ibu, saya selesai dulu. Dan saya pun akan menyambut Pak Ben dan Bang Pilar dulu menjadi duduk di sini. Maka diundurkan 1 April menjadi 1 Juni. Saya lapor ke Pak Ben saya bukan tidak senang ke Pak Ben, tapi umur saya di ASN itu sudah selesai. Kalau daripada andai nanti saja gitu, saya panjang. boleh terus, saya akan masih boleh terus, tapi ini kan pensiun nanti saya. Jadi bagaimana Pak Asda, kata Pak Ben, saya harus hijrah dulu Pak ke kampus. Saya biarlah di kampus dulu menjadi dosen, mungkin saya nanti bisa jadi profesor. Tapi andai kata saya masih dibutuhkan, saya siap bantu. Saya masih menjadi orang Tangsel dan kebetulan saya ini masih warga Tangsel dan kebetulan juga saya mengajarnya pun nanti di Tangsel dan kampusnya pun di Tangsel. Enggak kemana-mana gitu kan itu ya. Tenang Pak Haji. Cuman lembaganya yang pindah. Siap. Biarlah nanti ada Asda 1 yang lain untuk meneruskan apa yang saya lakukan selama ini. Pernah dilakukan. Nah, saya ingin memberitahu kepada Bang Jai bahwa Asda 1 itu di bawahnya itu ada 9 OPD yang keras-keras. Apa aja Pak? 9 OPD itu yang luar biasa. Mulai dari inspektorat itu dalam koordinasi Asda 1. Sekwan DPRD, BKPP, Disduk Capil, Kesbangpol tadi, Damkar. Dua lagi apa? Banyak itu Pak ya. Bapenda. Perencanaan daerah itu ya. Bukan. Itu Bapenda. Ini Bapenda itu Badan Pendapatan Daerah. Itu di bawah Asda 1 juga. Sampai pajak. Satu lagi Satpol PP. 9. Itu yang
bener bahasa mau debrong gitu ya. Iya. Bahasanya. Nah, kami dengan Satpol PP itu, Asda itu memang kemana-mana. Di 54 kelurahan sudah ada kasusnya dan kami hadapi. Di 7 kecamatan sudah ada kasusnya, kami hadapi. Ada yang keras, kami hadapi dengan ini Pak manis. Ya. Ada yang manis, kami hadapi dengan tegas dan sebagainya lah itu. Tenang Pak, tahan dulu. Ini saya mau ada 2 pertanyaan terakhir Pak. Eh, Francis, keren ya, luar biasa ya. Alhamdulillah kebersamaan Bang J kali ini bisa ngobrol, mengupas tuntas ya perjalanan karir dan juga sosok Pak Haji Rahmat Salam. Satu hal nih, ketegasan beliau, keramahan, luwes tapi tetap berwibawa. Ini yang barangkali membuat daya tarik tersendiri bagi suasana pilkada Pak kemarin Pak. Kemarin Pak Haji Rahmat Salam namanya sempat rame Pak. Itu sempat konon kalau nggak salah itu sempat mau disandingkan oleh Siti Hadijah Pak. Ya. Putri Pak Wakil ya, Ya. Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Betul Pak? Ya, ini mohon maaf yang terluka. Ya. Saya nggak sengaja melukai. Mudah-mudahan tidak kesengajaan ini memang jadi obat bagi kita semakin erat bersahabat. Amin amin. Ya. Ketika itu saya sedang di ruang Asda 1. Hadirlah rombongan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya. Dan kebetulan mereka datang ke ruangan Asda 1 dan dari berbagai agama itu datang. Pak Rahmat Salam, kami sudah lihat kepemimpinan Bapak Dikes Bampol yang bisa mengayomi semua agama, lintas agama. Kami ingin Bapak maju. Terserah Bapak mau bergandengan dengan siapa, silakan. Aduh, saya itu tidak punya partai. Saya itu tidak punya pengalaman di bidang politik. Walaupun paham dengan dunia politik ya. Baik, kalau memang itu jawaban Pak Rahmat sebagai Asda 1, izinkan kami yang mencari itu. Itulah awalnya. Ketika mereka menyatakan ingin mencari itu, saya pikir cuma main-main, saya pikir selesai, udah nggak ada lagi. Ya kan? Ternyata saya kemudian suatu hari saya diboyong untuk berjalan, diajak sarapan. Itu Jumat, saya ingat tuh Jumat pagi itu. Dan fotonya banyak Pak ternyata. Nah, Jumat pagi itu saya diboyong, diajak sarapan. Saya dibawa ke rumah Ibu Siti Nur Ajijah. Dibawa ke rumah Ibu Siti Nur Ajijah, kebetulan beliau itu tinggal waktu itu masih di Puri Kembangan. Kemana sarapan kok jauh amat gitu kan ya. Ditemukan saya dengan beliau di sana dan diperbincangkan saat itu. Duh, saya itu kan punya pimpinan, saya bilang saya harus menghadap dulu ke Ibu Airin. Apakah ini suatu hal yang tepat atau tidak? Enggak usah dulu, ini kan perlintasan politik. Kita coba dulu tes case membuat spanduk Pak Rahmat sebentar katanya. Sempatlah itu Pak heboh di masyarakat. Saya jawab, kalau saya pikir kalau membuat 1-2 spanduk silakan. Banyak, saya pikir 1-2 spanduk masing-masing kecamatan satu. Saya pikir begitu. Banyak Pak. Saya enggak nyangka mereka membuatnya sampai di seluruh kelurahan. Tapi berkata lain Pak pada akhirnya. Aduh, saya bilang ini enggak iya ini. Saya itu belum pamit ke Bu Airin, belum pamit ke Pak Ben. Kenapa saya dimunculkan masyarakat juga membutuhkan sosok Pak Haji Rahmat Salam. Foto yang mereka pilih juga saya nggak tahu diambil dari mana. Itu kan foto kita waktu main silat dengan Bang Jai. Betul. Jangan-jangan Bang Jai yang kasih Enggak lah, mungkin di internet Pak, banyak Pak sekarang kan. Semangat itu Pak, iya semangat jawara Pak. Mengeluarkan jurus beksi yang saya dikeluarkan itu. Betul, wah. Gitu. Tapi pasti masa Covid awal ketika itu kan. Betul, katanya jangan mudik di rumah aja. Iya benar. Itu. Makanya Pak. Terus akhirnya berkata lain Pak. Dalam nama bursanya tidak ada. Dalam percaturan politik, saya langsung menjawab tegas kepada mereka. Saya mohon maaf, saya bilang bapak-bapak yang mengusung saya, termasuk Ibu Siti Nur Ajijah, saya nggak punya uang. Asda 1 tuh nggak punya uang. Berapalah tunjangan saya dan saya nggak punya, bukan pengusaha juga. Jadi kalau andainya saya maju tanpa uang silahkan. Tapi kalau harus punya uang, saya mohon maaf, saya nggak bisa. Karena memang butuh pas politik juga ada ya. Terus kata partai yang mengusung saya, nggak usah sebut partai mananya gitu ya. Wah Pak Rahmat, kalau gitu Pak Rahmat ini saja katanya. Saya bawakan nanti tanda hutang. Pak Rahmat berkenan menandatangani tanda hutang itu 10 miliar. Lalu nanti Pak Rahmat bayarnya kapan-kapan aja terserah. Jangan dulu saya bilang. Ntar dulu saya bilang. Ini persis kayak waktu di seksan berarti ya. Iya. Dalam artian ketika ada hal-hal yang mungkin bertolak belakang dengan. Enggak, saya bilang jangan. Itu hutang. Saya bayarnya dari mana? Kalau nanti saya jadi wali kota barangkali
mungkin saya bisa bayar nyicil. Saya bilang, tapi kalau misalnya saya kalah, apakah itu menjadi hutang keturunan saya? Diam, nggak bisa jawab. No, saya nggak usah maju. Saya ini biar yang memang cilik saja. Terus kalau gitu bagaimana? Udah kita dukung yang ada saja. Itu akhirnya. Secara hormat ya Pak. Secara kita dukung yang ada saja. Kalau memang Bapak harus memintakan yang beruang, saya ini bukan beruang, apalagi beruang. Saya bilang. Enggak, mohon maaf, saya bilang, maafkan saya. Lah, bagaimana nih Pak terhadap ini yang sudah keluar? Lah, salah ente. Saya kan enggak niat dari awal. Diusung. Saya diminta seperti ini, kemudian ya saya harus maju seperti ini, harus mengeluarkan uang. Saya mohon maaf. Kalau meminjam, saya nggak punya niat meminjam. Jangan nanti saya harus mengembalikan hutang itu gimana gitu. Akhirnya saya mohon maaf yang terluka, yang sakit hati, yang sudah memanjang putus spanduk baliho saya di 54 kelurahan, saya mohon maaf. Bukan saya yang menempel itu, tapi bagi yang menempel saya ucapkan terima kasih. Sudah terjadi itu ya, saya juga mohon maaf. Pemimpin yang luar biasa itu ya, yang mau minta maaf ya, walaupun mungkin salah. Luar biasa. Nih, Francis, ada satu lagi dari penelitian Bang Jai bahwa Pak Haji Rahmat Salam pernah menjadi gubernur. Kok bisa? Gubernur Aceh Leser Antara Ala. Bang Jai dapat dari mana itu informasi? Saya kan juga paparazi Pak Pasda. Jadi gimana ceritanya Pak? Saya terkaget-kaget itu pada saat saya mungkin udah mau perpisahan nih. Iya, saat itu 2002-2003 saya menjadi mahasiswa doktor ilmu pemerintahan dan administrasi di UI. Lalu datanglah tokoh-tokoh Aceh kepada saya untuk menyatakan ini akan ada pemekaran provinsi Aceh. Saya tanya, kenapa harus dimegahkan provinsi Aceh? Karena Aceh itu akan dibelah oleh GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Daripada mereka lepas semuanya menjadi GAM dan meninggalkan Republik Indonesia. Biarlah itu kita pisah. Wilayah yang NKRI tetap kita jaga dengan Aceh Loser Antara, sedangkan yang GAM yang kalau jadi lepas seperti waktu itu Timur udah lepas, itu biarlah menjadi. Itu hampir di situ ya Pak. Iya, biarlah itu menjadi lepas. Biarlah Timur menjadi lepas juga kalau itu tidak semuanya Aceh. Karena Aceh itu daerah modal. Aceh itu menjadi daerah modal bagi Republik ini karena Bung Karno mendapatkan sumbangan dari rakyat Aceh berupa emas, berupa pesawat, berupa kapal laut. Perjuangan itu luar biasa bagi Aceh untuk memerdekakan Indonesia ketika itu. Nah, tentang itu nanti ada sesi tersendiri. Bahasa iklannya ini jangan kemana-mana setelah iklan-iklan berikut ini, gitu ya. Masya Allah, Pak Haji itu luar biasa. Ya mudah-mudahan nanti Pak Rahmat Salam itu benar-benar dapat tempat terbaik lah, karena Pak Haji selalu memberikan sesuatu yang baik dimanapun berada. Baik, terima kasih Bang Jai kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Andai kata ada salah hilap yang pernah saya lakukan di Pamong, baik saya sebagai staf ahli, saya sebagai sekwan DPRD, saya sebagai kepala BPBD, saya sebagai kepala BLHD, saya sebagai Asda 1, saya sebagai camat Pondok Aren, saya sebagai inspektur di Inspektorat Tangsel Selatan, saya sebagai kepala dinas pemadam kebakaran, saya sebagai kepala badan Kesbangpol. 10 jabatan itu saya alami. Mungkin kita bertemu dengan berbagai hal yang berinteraksi yang melukai hati Bapak dan Ibu. Dari relung hati yang paling dalam, saya Rahmat Salam mohon dibukakan pintu maaf. Kepada pimpinan saya, Pak Benyamin Dapni dan Bang Pilar, teruslah maju berkarya. Saya dari luar akan tetap membantu sampai ini Tangsel betul-betul menjadi lebih baik daripada sekarang ini. Bagi pimpinan saya, Ibu Air Rahmidiani yang sudah berjuang di pusat, mudah-mudahan Ibu tetap sehat walafiat dan senantiasa menjadi panutan dimanapun Ibu berada. Amin. Bagi kolega, sahabat saya, mulai Pak Sekda, Pak Bambang Apul, dan seluruh kepala OPD, seluruh camat yang sudah selalu saya marahi, mohon maaf, saya tidak ingin memarahi camat, tapi itu adalah tugas saya, dan kemudian seluruh lurah yang di 54 kelurahan, dari lubuk hati yang paling dalam, dari lubuk hati yang paling suci, saya sekali mohon dibukakan pintu maaf. Saya ada dan tidak kemana-mana. Cuman 1 Juni 2021 saya harus meninggalkan Asda karena harus pindah ke jabatan berikutnya. Tapi sebagai orang Tangsel, sebagai KTP Tangsel ini, warga Tangsel, saya masih ada di Tangsel dan saya juga masih berkantor nanti di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta Cirende
yang adanya di Kota Tangerang Selatan. Silakan hubungi saya siap membantu apabila saya masih dibutuhkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cancingnya Babe clear, jelas sudah. Alhamdulillah Bang Jai Channel diberikan kesempatan untuk menyapa, ngobrol dan banyak hal yang tadi kita obrolin dengan Pak Haji Rahmat Salam. Beliau sangat bersahaja, sangat dekat dengan masyarakat Tangsel, dan jika Broensi serta Bapak Ibu Cancingnya Babe tetap masih mau berinteraksi dengan Pak Haji Rahmat Salam, beliau bisa ditemui di kampusnya di UMJ. Nah, atau mungkin bisa kita saling berkabar saja, dan terus tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tayang ini, sangat bisa jadi bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.